Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pak Daniel, ayo masuk Pak. Ada perlu apa sampai datang ke sini? Apa ada hal yang penting? Tanya Ibu Erika yang heran akan kedatangan Daniel. Saya hanya ingin bersilaturahmi Bu, jangan terlalu formal begitu. Panggil saja saya seperti biasa, meskipun saya dan Erika tidak ada hubungan apa-apa lagi, sahut Daniel tegas. Baiklah nak Daniel, ayo silakan duduk, sebentar Ibu buatkan minum dulu, ujar Ibu Erika mempersilahkan. Tidak usah repot-repot Bu, saya hanya ada keperluan sedikit, saya juga tidak bisa lama-lama di sini, saya masih ada pekerjaan, cegah Daniel. Daniel tahu jika sang ibu ke belakang, dia pasti akan menelpon Erika dan Erika pasti menyuruh ibunya untuk berbohong. Oh ya udah, kalau begitu, ada keperluan apa nak Daniel kemari? Tanya ibu dan langsung duduk. Sebelum sempat Daniel bicara, dari dalam datang seorang anak laki-laki. Oma, kenapa lama sekali? Tanyanya polos. Eden, sebentar ya sayang, Oma lagi ada tamu. Eden main sendiri aja dulu, nanti baru kita mandi, sahut wanita tua itu. Dan dengan polosnya anak kecil yang berwajah tampan itu memandangi Daniel dan Brian secara bergantian. Oh, Oma ada tamu ya? Mereka siapa Oma? Apa temannya Momi? Tanyanya polos. Daniel tersenyum mendengar pertanyaan anak laki-laki yang tadi dipanggil Eden. Anak itu membalas senyuman Daniel. Wajahnya memang hampir mirip dengan Daniel, tapi bukan berarti itu putranya. Bisa saja saat hamil, Erika masih menyimpan perasaan padanya, yang akhirnya menyebabkan putra Erika mirip dirinya, pikir Daniel logis. Iya sayang, ya sudah, Eden masuk dulu, sahut sang oma. Iya oma, ujarnya menurut dan langsung ke dalam kamar. Itu putra Erika ya Bu? Tanya Daniel dengan menatap tajam wajah wanita parubaya itu. Iya nak Daniel, sepulangnya dari kuliah di luar, tahu-tahu dia membawa bayi di dalam kandungannya dan seorang laki-laki yang bernama Alex. Saat ibu tanya, katanya dia hamil anak dari laki-laki itu. Lalu kami langsung menyuruhnya menikah. Kami pikir kamu dan dia akan menikah, tapi tanpa disangka dia malah hamil dan menikah dengan pria lain. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama. Setahun menikah, Erika meminta cerai dari Alex. Setahu ibu, karena Erika tidak tahan akan sikap playboy dari Alex, jelas ibu dengan wajah menunduk. Sudahlah Bu, mungkin itu sudah takdirnya. Jangan disesali. Yang terpenting sekarang besarkan anak itu dengan baik. Tapi yang saya sesalkan kelakuan putri ibu yang terus saja tidak bisa jujur dan suka berbohong, terang Daniel. Maksudnya apa nak? Ada apa lagi dengan Erika? Tanya ibu cemas. Saya hari ini bertemu Erika saat sedang liburan ke Pulau Seribu bersama keluarga calon istri saya. Daniel diam sejenak. Oh, nak Daniel sudah mau menikah. Selamat ya. Semoga kamu bisa bahagia. Maafkan Erika yang pernah menyakiti kamu. Ibu senang mendengarnya. Akhirnya kamu bisa menemukan tambatan hati, ucap ibu tulus. Ya, wanita parubaya ini adalah orang baik, tidak seperti putrinya yang kelakuannya suka minus. Terima kasih Bu, saya juga bersyukur bisa bertemu perempuan luar biasa itu. Tapi putri ibu hampir saja mengacaukan semuanya. Untung saja calon istri saya bukan orang yang mudah dihasut. Jadi perkataan Erika tidak sampai membuat dia terpengaruh, jelas Daniel. Memang apalagi yang dilakukannya nak? Apa dia membuat masalah lagi? Benar-benar anak itu susah sekali diatur. Sudah tidak mau mengurus anaknya, malah membuat masalah terus. Gerutu ibu kesal akan kelakuan putrinya. Ya sudah Bu, buat apa disesali? Mungkin itu sudah tabiatnya, karena ibu terlalu menyayanginya. Makanya dia suka berbuat sekehendak hatinya, ucap Daniel tegas. Iya nak, ini sadar ibu yang sudah salah mendidiknya. Kalau ibu boleh tahu, dia sudah melakukan apa nak? Tanya ibu lagi karena Daniel belum menjelaskan. Begini Bu, putri ibu menemui calon istri saya. Dia bilang dia mempunyai seorang putra dari saya. Tapi untung saja calon istri saya tidak begitu saja percaya. Dan saya mendatangi Erika dan mengajaknya melakukan tes DNA.
Jika memang itu putra saya, maka saya akan bertanggung jawab. Tapi dia menolak, dan saya pikir itu karena dia sudah melakukan kebohongan. Itu kenapa saya kemari, saya ingin mencari kebenaran. Jika ibu berkenan, saya ingin minta 1-2 helai rambut Eden. Saya tetap harus membuktikannya. Saya tidak mau Erika membuat masalah lagi, tutur Daniel. Ya ampun, anak itu. Sudah jelas ini benar-benar putra Alex. Bisa-bisanya dia bilang begitu. Maunya apa sih anak itu? Tanya ibu, tapi seperti pada dirinya sendiri. Bagaimana ibu bisa yakin jika itu adalah putra Alex? Tanya Daniel. Ya karena memang itu putranya. Waktu itu Eden pernah terkena demam berdarah dan butuh donor darah. Dan Alex sendirilah yang mendonorkan darahnya sendiri. Karena memang golongan darah mereka sama. Kalau boleh ibu tahu golongan darah nak Daniel apa? Tanya ibu. Saya B bu. Memang darah Eden apa bu? Tanya Daniel. AB negatif, beberkan beda jauh. Jawab ibu. Tapi tetap saja bu, saya perlu melakukan tes itu karena ibu tahu sendiri bagaimana watak putri ibu. Saya tidak mau dia mengacaukan semuanya di hari pernikahan saya nanti. Ibu mau kan memberikan yang saya minta tadi? Tanya Daniel lagi. Baiklah nak, jika memang itu diperlukan, ibu akan ambil dulu, tunggu sebentar. Saut ibu Erika setuju. Beliau pun langsung masuk ke dalam. Daniel tersenyum lega. Brian yang sejak tadi hanya memperhatikan ikut tersenyum lega. Dia tahu bosnya bukanlah pria brengek dan tidak bertanggung jawab. Tidak lama ibu Erika keluar dengan membawa bungkusan plastik kecil berisi potongan rambut yang pastinya adalah milik Eden. Ini nak Daniel, ibu atas nama Erika memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan Erika, baik yang sekarang ataupun yang lalu. Ucap ibu penuh sesal sambil menyerahkan plastik kecil itu. Baiklah bu, jika butuh apa-apa ibu bisa menghubungi saya. Ini kartu nama asisten saya, ibu bisa menghubungi saya melalui dia. Kami permisi dulu. Terima kasih atas bantuan ibu dan kejujuran ibu. Pamit Daniel dan berdiri setelah menyalimi ibu Erika. Daniel dan Brian pun pergi. Di dalam mobil, Daniel menumpahkan kekesalannya, menyesali masa lalunya yang pernah menyukai gadis seperti Erika. Untung saja sebelum semua terlambat, Tuhan menunjukkan keburukan wanita itu. Dasar Erika gadis kurang ajar, bisa-bisanya dia melakukan kebohongan sebesar itu. Belum cukup mengkhianatiku, dia malah ingin memfitnahku. Pantas saja waktu itu dia membuatku mabuk. Dan saat sadar, aku dan dia sudah dalam keadaan tanpa busana. Dia berpura-pura menangis. Aku pikir aku sudah melakukan kehilapan. Meski aku merasa aku tidak melakukan apapun dengannya. Daniel diam sejenak menarik napasnya. Jangan-jangan itu hanya akal-akalan dia agar aku mau bertanggung jawab. Untung saja saat itu aku memergokinya dengan Alex. Dasar brengek, mau menipuku malah terkena batunya. Gerutu Daniel. Brian yang mendengar semua perkataan sang bos hanya tersenyum penuh kelegaan. Untung saja sang bos tidak jadi menikahi perempuan ular itu. Ya sudah bos, yang penting sekarang bos dan wanita itu tidak menjadi pasangan lagi. Bagaimana jika masih? Dan ternyata wanita itu tidak lebih dari wanita ular yang akhirnya akan membuat keluarga Kim malu dan orang tua, terutama mama bos akan merasa kecewa dan sedih. Untung saja bos dan dia tidak bersama lagi. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan bos ke depannya jika bersama wanita itu. Akhirnya Brian mengeluarkan suaranya. Kamu benar Brian, untung saja Tuhan masih baik padaku. Menunjukkan siapa wanita itu sebelum semuanya terlambat. Mungkin inilah karma baik dari mama yang selalu menjadi orang baik. Dan doa-doanya di setiap sholatnya dikabulkan Allah. Andai aku terlambat mengetahui, pasti nama baik keluarga Kim benar-benar bisa hancur. Aku menyesal pernah begitu kecewa dan menutup hatiku sekian lama. Tapi mungkin juga itu cara Tuhan hendak mempertemukanku dengan Nisa, tutur Daniel. Benar bos, jadi sekarang kita mau kemana? Rumah sakit dahulu atau saya antar bos ke rumah mama bos? Nanti biar saya sendiri yang ke rumah sakit, ucap Brian menanyakan tujuan sang bos. Kita ke rumah sakit dulu, biar bagian laboratorium sendiri yang memutuskan mau ambil sampel darah atau hanya rambut saja. Baru setelahnya kita ke rumah mama.
Tapi kita mampir dulu ke tempat toko kue langganan Mama. Saya mau membelikan Mama kue kesukaannya, jelas Daniel tujuan mereka. Baiklah bos, laksanakan, jawab Brian mencairkan suasana. Daniel hanya tersenyum mendengar perkataan Brian dan mulai menyindirkan kepalanya, memejamkan matanya sejenak yang terasa lelah. Berbagai masalah akhir-akhir ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Daniel berharap semua sesuai rencananya dan dia bisa tenang dan dapat tidur nyenyak kembali. Tak lama mereka sampai di rumah sakit. Brian memarkirkan mobilnya dan membangunkan Daniel yang nampak tertidur. Meski hati Brian rasanya tidak tega, namun dia juga tidak bisa menunggu lama. Brian ingin bosnya bisa istirahat nyaman saat berada di rumah mamanya nanti. Bos, bangun, kita sudah sampai, ucap Brian pelan, tak ingin sang bos malah terkejut. Sudah sampai ya? Apa kau tertidur, Brian? Tanya Daniel karena tidak menyadari jika dia tertidur. Ya bos, maafkan saya karena sudah membangunkan bos. Tapi saya ingin semua cepat selesai agar bos bisa cepat sampai ke rumah mama bos. Dan bos bisa secepatnya istirahat dengan nyaman di sana, jelas Brian. Tidak apa-apa Brian, kamu tidak perlu minta maaf. Saya tahu kamu selalu mementingkan kenyamanan saya, ujar Daniel dan membuka pintu mobil. Brian segera mengikuti sang bos berjalan menuju rumah sakit. Brian langsung mendaftar untuk ke bagian laboratorium. Tak lama mereka pun diantar untuk menuju ke sana. Daniel menyapa petugas lab dan mengutarakan maksudnya. Oh iya pak, lebih bagus jika bapak memakai sampel darah. Meskipun yang satunya hanya dengan rambut, insya Allah hasilnya akan tetap akurat dan akan keluar dalam beberapa hari, jelas petugas lab. Baiklah, jika begitu kami ambillah sampel darah saya dan jika bisa secepatnya, karena saya sangat membutuhkan hasil tes DNA ini, terang Daniel. Iya pak, saya akan usahakan secepatnya, sahut sang petugas dan langsung melakukan prosedur untuk pengambilan sampel darah Daniel. Setelah selesai, mereka langsung permisi dan Brian memberi nomor ponsel miliknya agar nanti mereka akan menghubunginya. Mereka segera keluar setelah semua prosedur selesai. Beberapa perawat, pasien dan pengunjung rumah sakit memperhatikan setiap langkah dua orang tersebut. Bagaimana tidak, penampilan mereka yang menandakan dari kelas atas, belum lagi wajah kedua orang itu sangatlah tampan. Seperti ukiran Tuhan yang paling indah, membuat mereka sulit memalingkan pandangan. Namun Daniel dan Brian berjalan seolah-olah tak ada yang melihat mereka. Dengan santai mereka menuju tempat parkir. Mereka langsung menuju rumah sang bos. Brian melajukan kendaraannya dengan hati-hati.